Nah, kawan-kawanku, untuk langkah kita mempersiapkan calon bakal buah, di sini kita harus mewajibkan untuk menata golor agar nantinya buah itu bisa berada di tempat yang nyaman, yang enak. Nah, sudah kelihatan rapi, sudah kita tata sulur-sulurnya, karena nantinya dalam proses polinasi akan memudahkan kita menentukan calon buah. Nah, itu tadi adalah gambaran di mana kita nantinya akan mempersiapkan untuk tahap polinasi, waktu kita nantinya akan mencari bakal buah. Rencana nanti akan kita cari bakal buah itu di buah kedua atau ketiga ya, sobat. Kenapa? Karena kalau di buah pertama itu cenderung buah itu tidak normal. Nah, yang bagus itu antara buah kedua dan ketiga dan keempat. Tapi kalau keempat itu umur semangka itu agak ketuaan. Jadi yang pas tuh di umur bukan di umur, di buah kedua dan buah ketiga. Dan itu pun ini ya Lur, tidak saya pangkas. Jadi saya ingin batang tunggal nantinya, karena kalau dipangkas itu terlalu banyak tunas airnya, dan kalau kebanyakan tunas air nanti kita dalam pemupukan itu tidak maksimal ya, dalam artian nutrisi yang kita berikan itu tidak fokus ke buah, melainkan malah ke anakan-anakan tunas. Ya sebenarnya sih bisa kita pangkas anakan tunas itu, tapi kan memakan waktu juga gitu Lur. Karena kalau tempat itu tidak kita persiapkan sejak dini, yang ditakutkan nanti kalau golor itu sudah panjang kita kerepotan, kesusahan. Kita nggak tahu ini buah ini dari batang yang mana, terus dari sulur yang mana, itu kita kebingungan karena saling tumpang tindih dia itu Lur. Kalau dari awal sudah kita persiapkan kan enak, jadi kita tahu jalurnya. Oh, buah batang ini sudah membawa buah sekian, batang ini sudah membawa buah sekian. Karena gini Lur, semangka itu idealnya kita buahkan 2 atau 3. Nah, itu juga tergantung gini Lur. Kalau mau kita buahkan 3, itu artinya kita pemberian nutrisi itu harus dalam jumlah yang besar, karena indukan batang itu harus ibaratnya menopang 3 anak lah ibaratnya. Nah, yang tepat tuh sebenarnya ya cuma 2 lah. Kalau yang sudah senior mungkin bisa 3, 4, 5 lah mungkin lah, karena kalau saya sendiri sih masih pemula, jadi 2 atau 1 pun itu udah cukup. Nah, kalau dibuahkan 1 itu memang besar Lur, tapi resiko untuk apa ya istilahnya bok itu tinggi, karena gini, terlalu kelebihan nutrisi itu akhirnya cuma membuat semangka itu terlihat besar, tapi di dalamnya itu kosong kebanyakan.
Nah, itu pun nanti ada trik-triknya juga tersendiri, yaitu dengan cara kita pemberian jenis pupuk, karena di fase generatif sama vegetatif itu sudah lain cara pemberian kita pupuk. Dan pupuk itu pun macam-macam, NPK itu ada yang 16-16, ada yang jenis grower itu 9 berapa itu. NPK-nya, N-nya dan P dan K-nya itu lain-lain. Jadi kita harus bisa menyesuaikan antara fase generatif dan fase vegetatif. Nah, mungkin itu sedikit cuplikan yang saya terapkan lurus. Jadi semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi tuntunan untuk saudara-saudaraku pemula yang ingin berbudidaya buah semangka. Dan oh ya, nanti juga saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita dalam pengairan ya, memasang drip, membuat lubang drip untuk pengairan. Itu nanti insya Allah kalau ada waktu nanti ingin saya dokumentasikan bagaimana cara memasang tutupan juga. Mungkin ada kawan-kawan pemula yang masih bingung, kalau yang senior sih mungkin merasa sudah ahli lah ya. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh kepada kawan-kawan pemula. Dan jangan lupa agar channel ini tetap berkembang, jangan lupa di subscribe agar nantinya bisa kawan-kawan pemula lebih mengetahui lagi tentang cara budidaya semangka ini. Sekian dulu cerita hari ini, tetap saksikan channel Dudung Petani Vlog yang ingin membahas tentang seputar dunia semangka. Terima kasih.